Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hipotesis sampel kecil. Pada bagian pengujian hipotesis sampel kecil, saya akan menjelaskan subbab tentang sampel kecil dan ciri-ciri distribusi t-student, dan yang kedua pengujian rata-rata hitung populasi. Pengujian hipotesis sampel kecil. Pengujian hipotesis sampel kecil digunakan untuk menguji sampel yang jumlahnya kurang dari 30, yang berkebalikan dengan hipotesis sampel besar yang jumlahnya sama dengan atau lebih dari 30. Yang kedua, tidak seluruhnya dalam kehidupan nyata termasuk dalam kategori sampel besar saja, melainkan dapat termasuk kategori sampel kecil, seperti perusahaan berbasis pertanian yang go publik berjumlah 20 perusahaan. Yang kedua, perusahaan operator seluler di Indonesia berjumlah 11 perusahaan. Dan yang ketiga, terdapat 6 maskapai penerbangan yang menyediakan tujuan Jakarta-Surabaya, dan lain sebagainya. Sampel kecil dan ciri-ciri distribusi t-student. Pada sampel kecil menggunakan distribusi T atau t-student. Rumusnya yaitu T sama dengan expert dikurangi mu dibagi S per akar N, di mana T sama dengan nilai uji statistiknya. Expert yaitu nilai rata-rata sampel, mu yaitu nilai rata-rata populasi, S yaitu standar deviasi sampel, dan N yaitu jumlah sampel. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Yulita. Ciri-ciri distribusi T. Sebuah distribusi kontinu di mana nilainya dapat menempati semua titik pengamatan, berbentuk genta atau lonceng dan simetris dengan nilai rata-rata sama dengan 0. Bukan satu kurva dengan kurva Z, tetapi keluarga dari distribusi T yang mempunyai rata-rata hitung sama dengan 0, tetapi dengan standar deviasi yang berbeda-beda sesuai dengan besarnya sampel. Fungsi distribusi T, yaitu untuk memperkirakan interval rata-rata, untuk menguji hipotesis tentang rata-rata suatu sampel, untuk menunjukkan batas penerimaan suatu hipotesis, dan untuk menguji suatu pernyataan apakah sudah layak untuk dipercaya. Pengujian rata-rata hitung populasi. Prosedur pengujian hipotesis untuk rata-rata hitung pada sampel kecil yaitu 1. Merumuskan hipotesis 0, H0, dan hipotesis alternatif H1. Yang kedua, menentukan taraf nyata serta mengetahui titik kritis berdasarkan tabel t-student. Yang ketiga, menentukan uji statistik menggunakan alat uji T. Yang keempat, menentukan daerah keputusan. Dan yang kelima adalah mengambil keputusan. Contoh soal. Waktu rata-rata yang diperlukan per mahasiswa untuk mendaftarkan diri pada semester ganjil di suatu perguruan tinggi adalah 50 menit dengan simpangan baku 10 menit. Suatu prosedur pendaftaran baru yang menggunakan mesin modern sedang dicoba. Dengan mesin modern tersebut, diketahui bahwa 12 siswa memerlukan waktu pendaftaran rata-rata 42 menit dengan simpangan baku atau standar deviasi 11,9 menit dengan taraf keyakinan sebesar 0,05. Ujilah hipotesis bahwa nilai rata-rata populasi mesin modern kurang dari 50. Asumsikanlah bahwa populasi waktu berdistribusi normal. Langkah yang pertama yaitu merumuskan hipotesis H0 dan hipotesis alternatif H1. H0 setara mu sama dengan 50 menit atau H1 setara mu kurang dari 50 menit. Langkah yang kedua, di sini sudah diketahui bahwa taraf nyata atau taraf keyakinan sebesar 0,05. Yang ketiga adalah menentukan uji statistik menggunakan alat uji T. Karena uji hipotesisnya adalah one-tiled atau satu arah, maka alfa yang didapat adalah 0,5 dan N-nya kurang dari 30, maka daerah kritik dari permasalahan ini menggunakan uji T.
Degree of freedom di F adalah N kurang 1, yaitu H11. N kurang 1, yaitu N itu adalah dari si jumlah sampelnya ini ada 12 mahasiswa, dikurangi 1, jadi 11. Maka T yang didapat adalah 1,796. Sehingga daerah kritik dari permasalahan tersebut adalah T kurang dari minus 1,796. Langkah yang keempat adalah menentukan daerah keputusan. Perhitungan dengan N sama dengan 12 atau jumlah sampelnya ada 12 dan simpangan bakunya sama dengan 11,9 yaitu standar defisiasinya dan rata-rata populasinya adalah 50 menit sehingga rumus yang digunakan nilai distribusi T sama dengan nilai rata-rata populasi dikurang dengan nilai rata-rata sampel dibagi standar defisiasi sampel per akar dari jumlah sampel sama dengan 42 dikurangi 50 dibagi 11,9 per akar 12 didapat yaitu min 2,33. Langkah kelima adalah mengambil keputusan. Keputusan yang dapat kita ambil adalah H1 ditolak karena T hitung atau nilai dari distribusi T berada dalam rentang daerah kritiknya yang sebesar T kurang dari min 1,796 yaitu min 2,33 kurang dari min 1,76 sehingga kesimpulan yang dapat kita ambil adalah rata-rata populasi mesin adalah kurang dari 50 menit.